Sambil menunggu lagi perkembangan dari kediaman Prabowo Subianto, pemirsa 6 hari jelang pengambilan sumpah jabatan Presiden, Prabowo Subianto sudah lebih dari 34 tokoh yang dipanggil oleh Prabowo sebagai kandidat menterinya. Wajah baru bermunculan, namun tidak sedikit pula wajah lama yang sudah menjabat di kabinet Prabowo, di kabinet Joko Widodo yang ikut dipanggil hari ini. Kami akan membahasnya bersama dengan analis politik Indobarometer Muhammad Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam, Silvia. Baik, Mas Kodari, berbeda dari sebelum-sebelumnya, kita lihat pemanggilan calon menteri dilakukan sebelum pelantikan presiden. Apakah memang lebih cepat, lebih baik seperti apa yang dilakukan Pak Prabowo? Ya, saya kira begitu. Tapi yang pertama-tama tentu Pak Prabowo punya beberapa kelebihan atau keleluasaan ya dibandingkan dengan mungkin presiden-presiden sebelumnya. Pertama, beliau kan terpilihnya udah lama tuh bulan Februari dan sudah final pada bulan April dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi punya waktu cukup lama untuk menimbang-nimbang nama-nama dan ya sebetulnya kalau kita dengar ya dari kanan dan kiri dan juga tadi ada beberapa pernyataan mereka-mereka yang dipanggil oleh Pak Prabowo, sebetulnya hari ini kan cuma displaynya saja ini. Ini cuma panggung depannya saja, ini catwalknya saja ini. Karena sesungguhnya nama-nama tersebut sudah tahu, sudah dipanggil dan sudah diminta menandatangani surat pernyataan integritas dari beberapa hari sebelumnya. Nah, yang kedua memang pemerintahan Pak Prabowo ini kan notabene adalah keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi karena ini merupakan keberlanjutan, proses transisinya sudah dibantu secara besar-besaran oleh Pak Jokowi. Jadi harapannya begitu dilantik, besok itu sudah langsung tancap gas, tidak menghabiskan waktu lagi untuk spekulasi mengenai susunan menteri, susunan kabinet, nama-nama, tetapi sudah bisa langsung bekerja gitu. Bahkan tadi Pak Dasko mengatakan bahwa pemanggilan menteri akan dituntaskan malam ini, Silvia. Jadi besok udah nggak ada. Besok itu justru akan ada pengarahan dari presiden terpilih didamping oleh wapres terpilih di Hambalang. Jadi kita bisa lihat skuad lengkapnya Pak Prabowo untuk posisi menteri itu besok, dan lebih lengkap lagi nanti pada hari Rabu dengan dipanggil para wakil-wakil menteri ya. Jadi urusan nama-nama kabinet ini akan dituntaskan beberapa hari sebelum pelantikan ya. Kecuali nanti mungkin ada satu dua dinamika yang kita belum tahu. Tapi saya kira kalau nggak ada hal-hal yang luar biasa sih, ya susunannya ini udah kita ketahui per hari Rabu atau hari Kamis lah. Kalau dituntaskan hari ini, Mas Kodari, sampai sekarang ya kita belum lihat ini. Ada calon menteri dari PDI Perjuangan yang santer dikabarkan akan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Informasi yang Anda dapatkan bagaimana, Mas Kodari? Apakah memang jadi atau tidak ini? Ya, realitanya kan sampai hari ini juga kita belum melihat, belum menyaksikan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, toh, Silvia. saya kira kalau mau bicara PDI masuk atau tidak, kita harus lihat dulu ada pertemuan Prabowo dan Megawati, begitu. Jadi kalau kita bicara susunan kabinet itu kan langkah berikutnya dari kesepakatan politik yang dibangun antara Prabowo dengan Megawati. Tapi nyatakan sampai hari ini kan nyatanya belum terjadi pertemuan juga gitu. Nah, apakah kemudian betul-betul tertutup pintu itu? Kalau benar malam ini dituntaskan, tadi Pak Dasko juga sudah mengatakan ada sekitar, Pak Dasko atau Zilvia tadi mengatakan sudah ada sekitar 34 nama yang dipanggil ya, dan betul-betul malam ini tidak ada. Saya kira memang bisa disimpulkan akhirnya PDI Perjuangan tidak mengirimkan perwakilan di kabinet ya. Jadi saya kira akan menarik malam ini, walaupun dari peristiwa hari ini saya memang udah punya ya satu dua indikasi ya yang mungkin bisa dibaca bahwa itu PDI Perjuangan ada kemungkinan tidak masuk ke dalam kabinet. Tidak masuk ke dalam kabinet, tapi kemungkinan untuk bekerja sama di luar kabinet itu masih terbuka. Sangat terbuka, dan saya kira itu sudah diinisiasi oleh Nasdem. Kita mendengar bahwa Nasdem tidak akan mengirimkan menteri juga ke dalam kabinet, tapi tetap mendukung Pak Prabowo melalui dukungan di parlemen, melalui 69 anggota DPR RI-nya.
gitu. Jadi ya bukan mustahil pola dari Nasdem itu akan diikuti juga oleh PDI Perjuangan. Tetapi menurut saya sih sebetulnya kalau bicara PDI Perjuangan, mungkin kita harus agak bersabar menunggu awal tahun depan sampai dengan Munas atau Kongres PDI Perjuangan, di mana keputusan-keputusan besar PDI Perjuangan itu untuk 5 tahun ke depan akan diambil dan diputuskan. Begitu, Sylvia. Oke, kembali lagi ke komposisi menterinya Prabowo Subianto. Mas Kodari, kalau kita lihat sampai malam hari ini yang dipanggil itu kan didominasi oleh politisi dari Koalisi Indonesia Maju, plus dari PKB kita lihat Muhaimin Iskandar sendiri, Ketua Umum PKB sendiri juga hadir dipanggil di kediaman Kertanegara. Kemudian kita juga lihat dari tokoh ormas seperti Abdul Mukti, kemudian Gus Ipul yang mewakili PBNU, ada juga Wakapolri, Komjen Agus gitu ya. Apakah ini sudah, setidaknya Anda melihat ini sudah komposisi yang cukup ideal untuk pemerintahan Prabowo? Secara garis besar sebetulnya kan kita udah punya pakem ya, udah punya pola. Pertama, kita dalam alam demokrasi ada sisi eksekutif lalu ada sisi legislatif. Pengambilan keputusan di eksekutif pasti membutuhkan dukungan dari legislatif, dan isinya legislatif itu adalah partai-partai politik ya. Karena itu menjadi suatu keniscayaan bahwa wakil-wakil partai politik yang ada di parlemen itu juga ada di eksekutif. Dan kita lihat perwakilannya pada hari ini, misalnya dari Golkar ada Nusron Wahid, ada Wihaji, dari PAN ada Yandri Susanto, ada Pak Zulkifli Hasan sendiri, kemudian dari Partai Demokrat ada AHY, ada siapa sekjennya, Rifki kalau tidak salah, dan pola yang berikutnya adalah wakil-wakil dari organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakat itu biasanya punya ciri-ciri tertentu, seperti Muhammadiyah dianggap punya kinerja, punya program yang kuat di bidang pendidikan dan kesehatan, dan itu sudah menjadi tradisi juga dalam mayoritas ya kabinet kita, bahwa Muhammadiyah itu menempati posisi sebagai Menteri Pendidikan. Nah, ya sampai hari ini saya kira pola besarnya sih masih kita bisa temukan. Menurut saya yang menarik dari Pak Prabowo ini kan sebetulnya bagaimana beliau berusaha melakukan penajaman ya fungsi-fungsi yang ada itu dengan cara memecah kementerian fungsi kementerian itu menjadi beberapa bagian gitu. Jadi misalnya kita mendengar bahwa Kementerian Pendidikan Dikbudnas itu ya yang sangat-sangat besar itu dipecah jadi 3. Ada Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, menterinya Pak Abdul Mukti. Lalu kemudian sudah saya lihat tadi ada calon menteri kebudayaan yaitu Fadlizon, dan saya belum lihat sih orangnya, tapi kabarnya akan ada menteri riset dan dikti begitu. Jadi menjadi besar posturnya, menjadi banyak kementeriannya karena ada penajaman-penajaman yang tadinya tergabung kemudian dipisah. Nah, dugaan saya harapan Pak Prabowo ini bahwa kalau dipisah bisa lebih konsentrasi dan lebih efektif, lebih efisien dalam implementasi di lapangan, Sylvia. Iya, dengan jumlah menteri yang diperkirakan pastinya lebih dari jumlah menteri sebelumnya ya di kabinet Jokowi, Mas Kodari, apakah Anda melihat bahwa justru lajunya akan lebih cepat, lebih fokus karena lebih terarah ya tugas-tugasnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Apakah akan seperti itu, Mas Kodari? Ya, kontra atau pandangan kontra terhadap jumlah menteri yang banyak ini kan, pertama yang sering kita dengar adalah soal biaya yang keluar untuk memfasilitasi menteri-menteri, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada. Lalu anggapannya kalau kabinetnya obes gitu ya, obesitas ya, maka dia akan tidak lincah gitu. Tapi sebetulnya bisa juga dibaca dengan sebaliknya, bahwa kalau kementeriannya banyak maka dia ramping, tupoksinya menjadi tajam, dan karena itu menteri itu nggak perlu kebanyakan mikir yang dalam tanda kutip tidak perlu gitu, karena itu sudah diurus oleh kementerian yang lain. Contoh paling klasik saya kira memang Kementerian Pendidikan Nasional yang kemarin luar biasa besar ya, secara tugas, secara biaya, dan secara cukup pekerjaan gitu. Nah, soal biaya saya kira juga terjawab. Kalau kemudian efektivitasnya sangat tinggi, tentu biaya yang keluar itu dikompensasi oleh hasil yang lebih maksimal. Nah, hemat saya Pak Prabowo melakukan dalam tanda kutip eksperimen
sebuah eksperimen yang berani, tetapi logikanya juga bisa dimengerti dan bisa dipahami bahwa menterinya banyak, tapi fokusnya jelas dan tajam, ya. Dan di sisi yang lain ini juga saya kira mewakili world view-nya seorang Pak Prabowo yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, ini harus dikerjakan bersama-sama, beramai-ramai semua kekuatan politik yang ada, dan kita dengar bahkan partai-partai yang tidak punya kursi di parlemen pun juga akan menempati posisi-posisi menjadi bagian dari proses ini. Dan sekali lagi menurut saya itu eksperimen yang harus diberikan ruang kesempatan kepada presiden terpilih untuk mengimplementasikan teori-teorinya, dan kita tentu berharap bahwa teori atau harapan itu akan berjalan dengan efektif. Ya, yang kita dengar juga Mas Kodari antara pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya, yang sebelumnya itu digabung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang sepertinya akan dipisah. Persis. Justru apakah itu juga makanya menurut Anda akan lebih efektif? dipisah. Benar, bukan cuma sekedar akan lebih efektif, tapi memang tugas Kementerian Perumahan kali ini itu luar biasa besar. Kita mendengar suatu rencana yang dalam tanda kutip ambisius ya. Saya kira selain soal makan bergizi gratis, ini yang mungkin yang paling dalam tanda kutip luar biasa dari program Pak Prabowo, yaitu mendirikan 3 juta rumah ya dalam segala bentuk dan spesifikasinya setiap tahun. Yang kalau dikalikan 5 itu 15 juta rumah. Nah itu rasa-rasanya kan tidak mungkin kalau digabung ke Menteri PUPR, karena PUPR sendiri tugas-tugasnya masih banyak. Saya yakin bahwa Pak Prabowo masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, karena memang pembangunan infrastruktur itu adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang di eranya Pak Prabowo ini bahkan lebih tinggi lagi dari Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi dulu waktu maju calon presiden targetnya 7%, Pak Prabowo 8%. Jadi itu contoh nomor 2 di mana diperlukan pembagian tugas dari kementerian, tidak bisa digabung seperti sebelumnya karena ada tugas-tugas baru sekaligus upaya untuk paradigma penajaman dari Pak Prabowo. Begitu ya. Kemudian khusus untuk melindungi pekerja migran Indonesia, itu juga rencananya akan ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini menurut Anda sudah langkah tepat kalau diwujudkan perlindungan terhadap pekerja migran itu dalam bentuk kementerian? Saya kira iya, karena pertama pekerja migran kita sudah sangat-sangat banyak. Yang kedua memang juga mendatangkan devisa yang sangat-sangat besar. Kalau dioptimalkan akan menjadi salah satu pemasukan bangsa, memperkuat ekonomi, sendi-sendi perekonomian terutama di daerah pedesaan ya, karena notabene buruh migran kita kan kebanyakan datang dari desa. Kemudian yang saya sering mendengar adalah bahwa ketika dia masih menjadi badan seperti sebelumnya, itu ada beberapa keterbatasan kewenangan yang barangkali nanti mungkin bisa diskusi dengan ahli tata negara atau dengan ahli kebijakan publik yang akan bisa diatasi apabila organisasinya bukan lagi badan tetapi kementerian gitu. Tetapi ini kan masih kabar saja yang kita belum bisa pastikan akurasinya, tetapi saya kira bisa dipahami bahwa tantangan zaman tahun 2024 ini mungkin berbeda dengan 10, 15, 20 tahun yang lalu, di mana BMI, Buruh Migran Indonesia, menempati posisi yang lebih strategis dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Kemudian soal wajah lama dan wajah baru ya, Mas Kodari ya. Ini kebetulan kami sedang menampilkan ketika Pak Tito Karnavian, Mendagri saat ini datang ke rumahnya Prabowo. Jadi kalau kita lihat wajah lama itu didominasi oleh para ketua umum partai politik ya. Misalnya ada AHY, tadi ada Zulhas, ada Bahlil, tapi juga ada seperti Pak Tito yang datang dari kepolisian begitu ya. Dulu juga mantan Kapolri. Apakah memang untuk ketua umum partai khususnya Mas Kodari itu wajar sekali kalau misalnya mereka tetap menduduki jabatan menteri di Kementerian Prabowo, bahkan katanya kalau untuk ketua umum akan menjadi Menko. Apakah itu juga yang Mas Kodari dengar? Gini, sebentar. Sini aja. Mohon maaf sambil di jalan ini. Sini aja.
Kalau soal Menko, ya gini, kalau kita bicara menteri yang latar belakangnya dari Menko, memang dia kan punya kelebihan ya bahwa kalau nanti menteri-menterinya itu dari partai politik tersebut dia ada beberapa, maka sebetulnya ada fungsi yang harus dikedepankan lah dari ketua umum itu. Yang kedua, saya kira memang ini bagian dari upaya Pak Prabowo untuk memberikan katakanlah penghormatan atau apresiasi kepada ketua-ketua umum partai, Zilvia. Mungkin itu yang penjelasan kita bisa berikan ya, dari pola khas yang relatif baru dari Pak Prabowo ini. Mhm, mhm. Jadi kemungkinan untuk penghormatan ya, karena ketua umum Mhm. dianggap bahwa Ya, kontribusi mereka terutama ketika proses ya, pilpres itu cukup kontributif, ya. tapi ada juga kan ketua umum yang berasal dari koalisi yang berbeda ketika pilpres, misalnya Muhaimin Iskandar nih, Mas Kodari. Anda Mhm. melihat apakah kalau ketua umum dari koalisi Indonesia Maju yang lama itu mendapat jabatan Menko, apakah itu akan berlaku juga untuk seorang Muhaimin Iskandar? Belum tahu, belum tahu, belum tahu. Karena gini, agak berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Saya melihat nih, tapi ini baru tesis ya. Mhm. Kalau di kabinet sebelumnya, partai yang kalah itu biasanya bisa dapat 2 menteri. Nah, sementara yang menang itu dapat 3 atau 4. Tapi bukan mustahil kayaknya di era Pak Prabowo ini, yang kalah itu cuma satu. Jadi misalnya PKB itu satu, kemudian nanti PKS satu, begitu ya. Tapi yang menang itu lebih dari 3, mungkin bisa bisa 5, bisa 6 barangkali. Dan kasus itu membuat atau formula itu membuat analisa kita mengenai Muhaimin Iskandar ini menjadi agak rumit. Karena apa? Di satu sisi dia ketua umum partai, tapi dia partai yang kalah. Jadi, apakah pola yang berlaku bagi ketua umum yang lain itu akan berlaku juga bagi Muhaimin? Nah, itu kita tunggu saja. Mhm. Kita sampai saat ini juga belum melihat nih Mas Kodari ada perwakilan dari PKS ya. Selain PDI Iya, Perjuangan, kita belum melihat ini perwakilan dari iya. PKS, sementara kita tahu bahwa PKS sudah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahannya Prabowo. Apakah menurut Ya. Anda PKS berpeluang besar untuk mendapatkan kursi menteri atau seperti Nasdem misalnya bekerja sama tapi di luar kabinet? Mhm. Ya. PKS kita tunggu aja, karena ini kan kita baru jam berapa nih? Baru jam 18 ya. Katanya mau dituntaskan malam ini, Zulfia. Jadi kita belum bisa membuat kesimpulan dan analisa yang komprehensif, yang tuntas Mhm. betul, karena memang kita kan belum dapat eh, gambaran keseluruhan menteri. Yang PKS ada di mana ini kita belum lihat ini. Oke. Baik kalau gitu Mas Kodari nanti kita lanjutkan lagi. Kami harus jeda sejenak pemirsa. Breaking News akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.